Ini SD ya, benar-benar SD kelas SD udah tawuran. SD tawurannya Oh, atau arak Bali deh. Arbal itu dikeluarkan. Arak Bali. Kita tegas. Kan kadang kalau hari Senin tuh suka kayak ada yang pura-pura sakit gitu biar gak ikut upacara. Iya, itu tugas kamu ya. Menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan. Ditiadakanlah kegiatan satu, buka puasa bersama, sahur on the road. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aspesia. Halo semuanya. Hai. Jadi kali ini kembali lagi bersama podcast PMR MTSN Kota Bogor. Jadi kali ini kita mengundang guru kita yang super inspiratif, yaitu Ibu Mariana. Mungkin di sini teman-teman kita atau yang ada di kamera belum tahu nih nama Ibu siapa. Jadi Ibu boleh perkenalkan diri lagi ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, nama Ibu Mariana. Cuma satu kata, Mariana. Nah, orang tuanya pelit ya. Padahal kalau sekarang mau bikin paspor atau apa harus 3 suku kata. Baru tahu jadi sekarang. Jadi kalau mau bikin paspor itu namanya 3. Misalnya kamu siapa namanya? Maryam Ummu. Bukan, itu mah bukan suku kata. Maryam Kata, ya, kata. Bu Mariana satu kata. Maryam Ummu Al. Emang 3? Enggak, mutakin. Oh iya 3. Oke, lanjut. Ya, jadi kita jangan langsung ke topiknya. Jadi apa kabar Ibu hari ini? Alhamdulillah, lumayan apa nih? Lumayan capek hari ini karena hari ini kegiatannya lumayan penuh. Aduh iya, kegiatannya lumayan penuh ya. Dan juga Bu Mariana ini adalah sosok guru inspiratif nih di dalam sekolah madrasah tercinta kita semua. Dan Ibu ini dikenal sebagai guru kesiswaan yang lumayan tegas. Nah, sebagai guru kesiswaan yang tegas dan dipandang segan dengan teman-teman murid-murid kita semua, kira-kira pandangan ibu sendiri selama menjadi kesiswaan tuh gimana sih? Apakah senang atau ingin pindah kerjaan gara-gara capek gitu? Oke, ya. Kalau status ibu sebagai ASN, ASN itu sama dengan PNS, maka apapun tugas yang diberikan harus siap. Nah, itu harus siap. Kalau nggak siap, silahkan mundur jadi ASN-nya. Nah, jadi awal pertama ibu ditugaskan menjadi pembina OSIS. Nah, jadi pembina OSIS itu lumayan kaget karena tidak pernah punya pengalaman sebagai pembina OSIS. Jadi untuk menambah wawasan, ibu banyak searching ke Google, apa aja tugas pembina OSIS, apa yang harus dilaksanakan, apa yang harus dilakukan, apa yang harus dipersiapkan, seperti itu. Di waktu itu kesiswaan ibu atau atasan pembina OSIS itu kan kesiswaan Ibu Eva Mardini. Nah, pokoknya ibu banyak berdiskusi, banyak berdialog, membahas tentang hal misalnya tentang peraturan tata tertib siswa. Nah, itu berdialog dengan Ibu Eva Mardini. Nah, sekarang dari Ibu Eva Mardini, Ibu Eva jadi kurikulum, Bu Mariana jadi kesiswaan. Setidaknya ada pengalaman-pengalaman yang dilaksanakan Bu Eva, jadi Bu Mariana sudah, oh iya, Bu Eva melaksanakannya ini, jadi Bu Mariana tinggal melanjutkan. Seperti itu. Gitu ya Ibu. Ya. Kalau menurut pandangan Ibu, gimana sikap Ibu menghadapi kenakalan anak remaja yang zaman sekarang ini? Oke. Kalau masalah kenakalan remaja itu mau zaman dulu, zaman sekarang, atau zaman yang akan datang, semuanya pasti ada. Yang namanya di setiap sekolah pasti ada anak baik, ada anak yang melanggar peraturan. Dibilangnya anak nakal, tapi jangan anak nakal. Nanti itu kan namanya kata-kata adalah doa. Nah, jadi anak yang melanggar peraturan ini dia belum paham apa sih tugas dia sebagai siswa. Jadi sikap sebagai kesiswaan
di mana dia harus tegas, di mana dia harus tidak tegas, itu harus didekati anak-anak seperti itu. Jangan terlalu kayak kayu, kalau terlalu kita keras malah patah kan. Nah, jadi kita dekati dulu. Nah, ini sangat membantu dengan Ibu sangat dibantu oleh Ibu Hani, Ibu Eva Mardini, dan Ibu Siti Jumenah sebagai bimbingan konseling di MTSN Kota Bogor. Gitu. Seperti itu. Sebelum Ibu jadi pembina, sebelumnya Ibu mau jadi guru apa sih? Oke, dulu cita-cita Ibu, nah sebenarnya berubah-ubah ya. Nah, pertamanya kepengen jadi perawat. Nah, pengen jadi perawat, sudah hampir daftar ke sekolah perawat di Bandung. Nah, tapi tidak jadi. Nah, tidak jadi kenapa? Karena kalau sekolahnya ke Bandung itu kan harus kos atau tinggal di asrama, berarti semuanya mulai dari biaya makan, tidur, terus dan segala macamnya itu harus pisahkan sama orang tua. Nah, itu membutuhkan biaya yang banyak, sedangkan keluarga Ibu banyak. Mengalihkan menjadi masuk ke MAN 2. Nah, sama ya dengan kakak sama ini ya, pembina kalian. Ya, MAN 2. Di MAN 2, Ibu terinspirasi oleh guru matematika namanya Pak Cecep Jauhari. Nah, Pak Cecep Jauhari ini sebenarnya dia sarjana pendidikan matematika, tapi pas di kelas 1 atau di kelas 10 mengajar kimia. Nah, itu ngajar kimianya tuh enak, padahal dia guru matematika, sarjana pendidikan matematika. Di kelas 8 dan kelas 9 diajar matematika. Jadi cara mengajarnya itu sedikit bicara tapi masuk. Nah, itu guru, salah satu guru yang sudah menginspirasi pengen jadi guru matematika. Nah, tapi sekarang Pak Cecepnya sudah meninggal, Allahumma firlahu warhamhu. Mudah-mudahan segala amal ibadahnya, segala ilmu-ilmunya yang sudah diberikan kepada Ibu, semoga jadi amal ibadah dia. Amin. Amin. Berubah jadi guru bahasa Arab. Lumayan menyimpang juga ya Bu ya? Lumayan menyimpang ya. Menyimpangnya kenapa ini? Nah, begitu Bu lulus, maka jurusan pendidikan matematika ditutup. Wah. Terus gimana tuh tanggapan Ibu saat itu? Nah, ditutup otomatis dong. Ibu, aduh mau ngambil jurusan apa nih? Matematika ditutup. Nah, cobalah jurusan psikologi, ambil yang pertama. Yang kedua. Jurusan pertama pendidikan bahasa Arab. Kenapa Ibu pilih pendidikan bahasa Arab di pertama? Ibu berharap tidak dapat. Nah, tidak dapat di pilihan pertama. Berharapnya pasti nih pilihan pertama nggak akan dapat, pasti pilihan kedua. Jadi tadinya mau jadi guru konseling atau guru BK. Karena pilihannya jurusan psikologi. Wah, qadarullah malah yang terpilih jurusan pendidikan bahasa Arab. Kalau kayak apa-apa kecebur ya. Secara tidak langsung kalau sudah masuk ke jurusan pendidikan bahasa Arab, teman-temannya itu kebanyakan dari anak-anak pondok pesantren. Pondok pesantren dari mana? Gontor. Nah, tahu sendiri dong, lulusan Gontor itu bahasa Arabnya, speaking itunya hiwarnya itu, percakapannya udah biasa berbahasa Arab. Sedangkan Bu Mariana mengandalkan hanya dari pendidikan sanawiyah, aliyah. Nah, kalau sanawiyah dan aliyah kan untuk berbicara berkurang. Nah, seperti itu. Jadi ya lumayan agak terseok-seok, harus banyak berkutat di perpustakaan, harus banyak mengejar ketertinggalan. Wah, kira-kira Ibu sendiri sebagai kesiswaan ini, kita sebagai anak-anak PMR pengen tahu banget nih, kan kalau misalnya kesiswaan itu sangat berpartisipasi aktif dengan bagaimana sikap siswa-siswi di sekolah ya. Dan kita ini di PMR juga sebagai sosok yang bisa membantu teman-teman kita mungkin menjauhi penyimpangan kenakalan remaja dan juga yang lainnya. Kalau misalnya PMR sendiri, tindakan kita tuh terkadang kita dapat memberikan edukasi-edukasi kan ya, edukasi mengenai gimana sih kalau misalnya teman-teman kita mengenai tentang kenakalan remaja ini, kan kalau misalnya lewat PMR ini kita mungkin mengadakan sosiodrama, kita mengadakan edukasi, tetapi kalau misalnya tindakan dari kesiswaan sendiri untuk menyikapi kenakalan remaja itu gimana sih, kita pengen tahu. Oke, masih ingat di awal tahun ajaran Bu Mariana mengundang Babin Kamtibmas. Benar? Masih ingat? Itu salah satu bentuk
Nah, salah satu bentuk usaha preventif atau pencegahan supaya jangan anak-anak kita tersangkut kepada hal-hal negatif. Nah, kenakalan remaja diantaranya tawuran, nah, benar? Kemudian bullying, nah, terus pemalakan. Nah, itu benar? Ya. Oke, maka Bu Mariana itu mengambil sosok yang lumayan ditakuti itu kan Babin Kamtibnas itu kebetulan waktu itu yang diundang Pak Herman kalau nggak salah namanya ya, Pak Herman. Nah itu kita undang. Nah Pak Herman itu lumayan sangat membantu Bu Mariana, dia tegas. Jadi kalau ada anak yang sudah tersangkut kenakalan remaja yang sudah tidak bisa ditolerir, nah kalau masih ini karena binaan dia kan, kita MTS itu masih binaan dia. Nah, kalau masih ini masih bisa dibina sama Pak Herman. Oke. Tapi kalau sudah tidak bisa dibina, ya udah, mangga silahkan dimasukkan ke kalau udah yang berat ya. Misalnya senjata tajam. Nah, kan anak-anak sekarang juga senjata tajam juga termasuk kan? Nah, senjata tajam, kemudian miras. Nah, minuman keras. Nah, awas hati-hati juga itu. Nah, minuman keras ya. Nah, itu juga salah satu bentuk kenakalan dan penyimpangan remaja. Nah, jadi supaya hal tersebut tidak masuk ke wilayah siswa-siswa MTSN, maka Bu Mariana langsung mendatangkan Bapak Babin Kamtibnas, Bapak Herman. Nah, seperti itu. Masih ingat? Oke. Ya. Ayo, apa lagi? Jadi kayak gitu ya tindakan-tindakannya. Kalau misalnya teman-teman sendiri dari pihak Pemer ada yang mau diceritain nggak sih kalau tindakan lewat secara anak Pemernya tuh gimana? Ini kan kalau Bu Mariana istilahnya dari atas ke bawahan. Nah kalau kamu kan tangan tutor sebaya lah, sok bagaimana? Gimana ya? Paling kok ada sih teman aku waktu SD, dia itu kayak suka tawuran. Ini SD ya, benar-benar SD kelas SD udah tawuran. Aku juga Perang sarung kali. Oh bukan. pukul-pukulan tapi tahu lah ya main-main kayak gaya-gayaan doang. Oh kayak. Tapi ada satu orang temen aku tuh dia tuh bisa bikin angkatan aku tuh hampir nggak lulus Bu. Cuman gara-gara karena dia tuh suka ngajak anak kelas aku. Ini dia tuh kebetulan satu kelas sama aku buat tawuran. Duh itu ya powernya, mantap bisa ngajak. Leadershipnya. Terus juga suka ketahuan sama guru kalau dia lagi ngerokok. Tuh. Iya, belum disebut ya tadi sama Bu Mariana. Salah satunya adalah hal-hal kecil itu mulai dari merokok. Nah, itu. Terus juga waktu itu pernah ketahuan ada videonya Ibu, pernah kesebar dan yaitu alhasil angkatan aku hampir gak lulus. Dan alhamdulillah sih dilulusin sih ya. Soalnya banyak banget masalah di angkatan aku tuh waktu kelas 6. Apalagi dia pernah posting tentang Amer gitu. Amer orang tua kalau nggak salah. Amer itu nah? Apa ya? Alkohol. Ya, iya. Berarti termasuk minuman keras, merokok, tawuran. Waduh, itu kalau dia di OSIS itu udah berapa itunya? Udah dikeluarin. Udah berapa poinnya tuh? Udah banyak. Nah, dari rokok aja juga poinnya udah 50 kan? Iya, apalagi alkohol ya, Bu. Nah, bahaya banget itu. Kalau masalah alkohol, kalau nggak salah di sekolah kita tegas deh. Ada deh angkatan di sekolah kita yang terkait dengan alkohol atau arak Bali deh, arbal itu dikeluarkan. Arak Bali. Kita tegas. Arak Bali. Oke, ada. Karena waktu itu Bu Mariana sedang rapat guru, tiba-tiba dapat telepon dari Satgas Pelajar. Satgas Pelajar Kota Bogor. Nah, Pak Martin namanya, Masya Allah. Bu Mariana kalau udah pas buka handphone, ternyata dia japri, udah kaget dah, udah takut. Kabarnya buruk ya Bu. Pak Martin, waduh Pak Martin udah telepon berarti udah bahaya. Udah ternyata gitu. Makanya untungnya kita punya ini nih batik ciri khas. Nah ini sangat membantu. Jadi ketika ada anak kita terjaring, langsung dari Satgas Pelajar itu langsung koordinasi, langsung telepon kita sebagai ibu sebagai kesiswaan. Ibu betul nggak ini siswa ibu? Nah, Masya Allah. Nah, makanya ini jadi identitas. Resikonya lumayan juga. Nah, seperti itu. Oke. Nah, itu. Jadi kita tidak main-main kalau sudah terkait dengan
alkohol atau minuman keras kita keluarkan. Apalagi kan alkohol tuh bahaya banget ya. Atau tergantung alkohol juga. Ada yang tingkat tinggi. Ya tergantung. Alkohol itu adanya. Tergantung seperti pisau. Pisau juga kan tergantung siapa yang pegang. Oh iya. Alkohol buat bersihin luka juga kan ada alkoholnya. Ada. Dia juga. Gimana ya kalian yang bapak-bapak minum alkohol yang 96%? Yang harusnya buat Iya, yang harusnya. Jadi itu si bapak-bapaknya itu kan nyoba alkohol yang salah beli. 96%. Harusnya kan buat yang luka. Tapi malah Diminum. terus masih alkohol biasa aja katanya, badannya kan langsung panas gitu. Apalagi yang 96% itu kenapa nggak sekalian 100% aja? Tewas. Kayaknya ini deh. Tewas. Cuman aku kurang tahu juga, soalnya aku kurang ngikutin kasusnya. Oh iya Bu, kan kadang kalau hari Senin tuh suka kayak ada yang pura-pura sakit gitu biar gak ikut upacara. Iya, itu tugas kamu ya. Tapi kayak buat minta saran kayak cara negurnya tuh gimana gitu. Oke. Ini ya. Nah, memang ada beberapa kasus anak-anak yang tidak mau ikut upacara itu banyak triknya. Di antaranya pura-pura sakit. Nah, coba sekali-kali sebagai tim PMR, sekali-kali dikerjain lah, boleh. Kalau memang sakit, kasih obat. Kalau memang betul sakit kan dia mau minum obat. Kalau orang nggak sakit suruh minum obat, mau nggak? Nah, takut kan dia resikonya. Itu salah satu trik bisa. Apalagi ada nggak selain itu? Itu bisa kira-kira ampuh nggak tuh? Ada orang pura-pura sakit, kita kasih obat dong. Nah, kan kita nggak tahu kalau dia pura-pura. Nah, kasih obat. Gitu. Kalau pura-pura pingsan, coba apa? Kasih apa? Nah, boleh sekali-kali. Nah, ya. Sejauh ini sih Kalau memang pingsan kan dikasih yang membau-bau itu kan juga tergantung dia pingsannya berapa lama atau itu kan. Nah, itu. Tapi kalau pura-pura pingsan, kuat nggak dia? Terus bau-bauan gitu. Oke. Gimana Bu, kalau misalnya yang jaga upacaranya itu dekel. Nah, kan biasanya dekel tuh suka takut ya sama kakak kelas. Jadi gimana cara Kita ulang lagi. Apa? kalau dekel itu kan suka ada yang Adik kelas. ya, yang jaga upacara. Terus kan biasanya dia tuh takut sama kakak kelas mungkin ya karena dari mukanya yang jutek. Nah, gimana cara ngasih solusinya gitu biar dia nggak takut? Solusinya satu, yang adik kelas jangan dibiarkan dulu sendiri, dampingi dulu. Dampingi ya. Karena kalau didampingi itu serasa dia itu punya backing. awal. Ya. Nanti kalau sudah beberapa kali dia didampingi, agak dilepas sedikit tapi agak jauh yang kakak kelasnya. Dilepas sedikit, jangan dilepas 100%. Pelan-pelan. Nah, jadi sambil dipantau dia udah berani atau belum nih menghadapi kakak kelas. Gitu. Ya, bisa. Bisa masuk. Oke, ada lagi? Soal yang kenakalan remaja ini, kan kita kan ada pelantikan gubernur baru ya, dan juga kita memiliki hanya di Jawa Barat aja kalau misalnya ketentuan baru kalau misalnya buka bersama itu sudah dilarang sekarang. Nah, kita sebagai pelajar yang kita kan mencari kesenangan, mencari memori-memori baru, mencari kesenangan bersama teman-teman itu kan biasanya kan lewat buka bersama ya. Kalau misalnya dari kesiswaan sendiri, menurut Ibu kenapa sih kira-kira ditiadakannya buka bersama tuh kenapa? Karena kita sendiri kan pengen banget ya buat senang-senang kayak gitu. Oke, ya. Jadi ada dari sudut pandang tersendiri seperti ini. Ada beberapa siswa yang biasa memanfaatkan keramaian. Nah, itu kan kalau buka puasa bersama kan berkumpulnya banyak orang. Nah, tapi kalau misalnya di lingkungan sekolah itu kan bawa atribut, bawa nama sekolah. Nah, ya kan? Nah, biasa ada yang suka memanfaatkan kelengahan-kelengahan biasanya. Harusnya pulang jam sekian setelah buka puasa bersama, mampir dulu kemana. Nah, itu nanti ujung-ujungnya orang tuanya komplain. Menyalahkan pihak sekolah. Maka untuk menjaga keamanan dan ketertiban selama bulan Ramadan, ditiadakanlah
kegiatan satu, buka puasa bersama, sahur on the road, ya kan? Sahur on the road. Ya, iya. Itu tuh apa tuh? Bagi-bagi makanan sahur yang keliling. Berarti dilarang juga ya, Bu? Atau dilarang juga karena ujung-ujungnya biasanya ketemu dengan sekolah lain. Nah, itu kalau misalnya nih ya, kalau ini mau sekelompok remaja bawa nama atribut sekolah ketemu lagi dengan sekolah remaja lain lagi. Nah, itu kena ini aja, flash aja dikit. Udah bisa jadi tawuran. Nah, jadi satu cuma gara-gara misalnya motor ininya knalpotnya brong itu kan bunyi. Nah, kesel dong yang satu lagi. Ya jadi pakai knalpot. Yang weng-weng. Nah, itu peluang itu yang bisa jadi tawuran tuh. Bisa jadi. Kemarin aja juga ada di kalau nggak salah daerah Citerep nih. Salah satu warga tidak terima dibangunkan sahur oleh remaja. Kayaknya dia merasa terganggu. Iya, berisik ya. Berisik. Iya. Ngelemparin gas itu bukan sih, Bu? Nah, enggak, itu kan kalau itu ke tingkat masyarakat. Beda. Nah, itu sama juga kan kalau sahur on the road itu kan berarti kan banyak sekelompok remaja mengganggu enggak kira-kira sama orang yang sedang tidurnya lelap. Harusnya sebenarnya dia maksudnya mah buat bangunin sahur. Tapi kan ujung-ujungnya mah jadi malah ini kan. Ujung-ujungnya jadi mengganggu ketertiban dan keamanan. Nah, itu seperti itu. Makanya dilarang. Kalau misalnya Bu, kita mau sahurnya sama teman-teman di luar sekolah, ya mangga silahkan itu mah di luar sekolah, jangan bawa atribut atau bawa nama-nama sekolah. Yang pasti namanya sekolah mengadakan kumpul-kumpul seluruh siswa tidak ada. Gitu. Takutnya memicu. Nah, ada itu dia. hal-hal. Iya. Jadi kalau udah di luar kegiatannya tidak mengatasnamakan sekolah, itu kan kamu izinnya langsung ke orang tua jadi langsung menginikan sendiri, tidak bawa-bawa nama sekolah. Tidak ada lagi, Bu Mariana, anak saya kok belum pulang ya dari buka puasa bersama. Nah, itu seperti itu. Jelas ya? Oke, apa lagi? Ternyata nggak seburuk itu juga ya teman-teman. Iya. Kalau misalnya alasannya ditiadakan buka bersama, ternyata positif juga buat kita. Cuman walaupun beberapa mungkin ada yang mungkin sedih kali ya Bu ya diadakannya larangan seperti itu, padahal positifnya tuh banyak banget ke kita. Misal nih, ini kan kita udah libur hari terakhir nih. Besok-besok kamu mau sekelas misalnya kelas 8A atau 8B. Mau di rumah Bu Iin, memang enggak silahkan. Tapi kan udah enggak bawa nama sekolah MTSN. Iya. Nah, seperti itu. Jelas? Jelas. Jadi tidak dilarang kan kalau misalnya di luar tapi tidak mengatasnamakan sekolah. Oke, ada lagi? Boleh. Pendapat Ibu gimana tentang puasa tapi nggak sholat? Puasa tapi nggak sholat. Oke. Satu. Puasa rukun Islam keberapa? 3. Nah, sholat rukun Islam keberapa? 2. Oke, ya, itu termasuk rukun Islam bukan? Iya. Berarti semuanya sama kedudukannya kan? Sama. Oke. Nah, sekarang sholat itu ada yang bilang tiang agama. Iya. Oke. Sholat adalah amalan yang pertama yang dihitung atau dihisab di hari akhir. Benar? Oke. Jadi dua-duanya penting. Jadi nggak bisa puasa tapi nggak sholat. Sholat tapi nggak puasa. Karena dua-duanya kewajiban sebagai seorang muslim. Jadi kalau misalnya ngejalanin sholat, percuma puasa juga. Ya nggak percuma, ntar akhirnya ya udah sekalian aja nggak usah puasa. Ya salah juga jadi pendapat seperti itu. Dua-duanya wajib, dua-duanya kewajiban sebagai muslim atau muslimah. Jadi dua-duanya harus dikerjakan. Kalau misalnya Ibu ada pesan tersendiri nggak sih mungkin untuk teman-teman yang tadi seperti yang disebutkan oleh Kaila, tetap berpuasa tetapi tidak sholat, atau tetap berpuasa tapi malah pacaran, atau melakukan pelanggaran Islam yang lainnya. Kan jujur banget itu udah ternormalisasi banget ya oleh remaja-remaja kalangan kita. Ada aja yang buka bersama tapi malah nggak tarawih. Ada aja yang berpuasa tapi malah berpacaran, berpelukan, dan segala-galanya yang dilakukan seperti layaknya pasangan, padahal kita semua masih under age, masih minor. Untuk Ibu sendiri sebagai kesiswaan, sebagai guru, pembimbing kita semua, ada nggak sih Bu
pesan-pesan untuk kita semua agar tidak menyimpang atau Oke. kepada yang sudah menyimpang ke dalam hal tersebut. Oke. Ibu sebagai kesiswaan pelan-pelan, pelan-pelan ya. Pelan-pelan ingin mengubah perilaku-perilaku yang menyimpang itu tidak bisa 100%. Oke, maka diantaranya ada kegiatan keputrian. Nah, di keputrian dibahas apa aja sih? Banyak. Oke, ada yang masih ingat yang dibahas apa aja di keputrian? Iya, Tentang lingkup tentang perempuan semua. Iya, benar. Pacaran dibahas? bahas. Tentang menstruasi dibahas? Bahas. Oke, kemudian tentang tentang sholat, tentang kodok puasa, hal-hal, semuanya pergaulan bebas. Tentang cara bersosial media juga dibahas. Iya, betul Ibu. Nah, itulah peluang-peluang tim kesiswaan atau ibu sebagai wakil kesiswaan ingin mengajak siswa-siswi yang perilakunya kurang baik, diajak pelan-pelan. Dari mana? Itu dari kegiatan keputrian. Mudah-mudahan kalau masalah hidayah itu kan Allah yang menentukan. Kan kalau kalau ibu mah tugasnya sebagai pembimbing. Masalah dia nanti ikut tertarik atau tidak itu semua Allah yang nentuin. Ternyata yang dibahas ini. Kayak kemarin kan tentang kodok puasa juga kan ternyata anak MTS masih udah mendekati puasa, hutangnya masih banyak. Iya benar. Juga masih ada yang belum. Maka, ibu menekankan ke wali kelas, tolong dipantau hutang puasanya, dicek satu-satu. Iya. Tanyain nggak satu-satu sama wali kelas? Kamu hutangnya masih berapa? Masih terus. Pokoknya ketika mendekati ke Ramadan, Bu Mariana masih terus. Bu Mariana, hari ini tema tentang kesiswaan apa ya temanya judulnya? Ibu, tolong hari ini tetap dipantau tentang kodok puasa. Anak sudah bayarnya berapa? Masih punya ada waktu, space waktu berapa dia untuk bayar hutang? Seperti itu. Ya. Iya Ibu. Apalagi sampai cara membersihkan pembalut diajarin kan? Diajarin? Sempat diajarin cara membersihkan pembalut. Itu kan pas waktunya ketika anak laki-laki sedang sholat Jumat, kamu perempuan semua isinya kita mau ngebahas tentang hal-hal perempuan juga kan nggak malu. Nggak ada keputraan, Bu. Keputraannya lagi masjid. Oh iya, kalian. Seperti itu. Iya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Mungkin cukup Ibu. Cukup. Oke, Ya. kalau cukup mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan hari ini dapat dipahami. Amin. Menambah semangat kalian untuk selalu menuntut ilmu. Amin. Apapun hasilnya tadi rencana kita tidak sesuai dengan takdir. Tadi katanya Bu Mariana pengen guru matematika, ternyata jadinya guru bahasa Arab. Tapi sempat mengenyam jadi guru bahasa Arab. Sebelum jadi guru bahasa Arab jadi guru matematika dulu. Guru matematika tapi nggak di sini. Jadi guru matematika dulu selama kurang lebih ada sekitar 15 tahun. Sekitar 15 tahun. Tadinya mau ngambil juga sertifikasi gurunya bahasa matematika, tapi tidak sesuai dengan PNS Ibu. Kalau tidak sesuai nanti Ibu harus mengembalikan uang negara. Ya, daripada mengembalikan uang negara, kita ikuti sesuai jalurnya. Seperti itu. Kisah dari sosok inspiratif di sebelah kita semua ini, Ibu Mariana bisa menjadikan kita semua, teman-teman PMR atau teman-teman yang sedang menonton di rumah, yang sedang tiduran, yang sedang makan sambil buka puasa, dan yang sambil makan diam-diam, mungkin bisa banget dijadikan sebagai kisah inspiratif supaya kita semua bisa menjadi individu yang lebih baik ke depannya. Dan kami dari pihak PMR ingin berterima kasih yang sebesar-besarnya sama anak-anak Ibu yang cantik. Terima kasih sudah meluangkan waktu, sudah meluangkan waktu, sudah memberikan motivasi-motivasi untuk kita semua para remaja. Mohon diambil yang baiknya, dibuang yang buruknya. Tapi bukan sendal masjid kan? Aduh, bukan. Maka dari itu, kami dari pihak PMR izin mengundurkan diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.